Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi. Baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga. Yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Bisa dibawa dengan mobil, dengan sepeda motor ke rumah sakit itu hanya dalam 4, 5, atau 6 jam. Ini pelayanan publik. Kemudian yang paling penting bahwa kita membangun infrastruktur ini juga membangun peradaban. Orang sering lupa, kita ingin membangun peradaban. Budaya antri, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ, orang mulai ada budaya antri, budaya disiplin untuk masuk secara berurutan. Nanti LRT jadi juga seperti itu. Ini membangun sebuah peradaban. Atau kalau kita membangun nanti airport di pulau-pulau yang belum ada airportnya juga sama. Ini membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur yang kita bangun. Artinya ini infrastruktur artinya banyak sekali. Dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain lewat tadi ukuran-ukuran indeks daya saing, indeks competitiveness yang itu akan terlihat kita di urutan berapa, angkanya berapa.